Akibat kasus COVID-19 di DKI Jakarta meningkat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi persnya di Balai Kota memutuskan untuk menarik rem darurat. Di hadapan awak media, Anies Baswedan menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain baginya untuk kembali memberlakukan PSBB, apalagi Presiden Jokowi telah menegaskan kesehatan menjadi prioritas utama. Sementara itu, sesaat setelah pertemuannya dengan tim gugus tugas COVID-19 di Jakarta, keputusan untuk memberlakukan PSBB total diberlakukan setelah melihat kondisi di Jakarta saat ini, seperti halnya pada masa awal pandemik di ibu kota. Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detailnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan. Tapi secara garis besar, pada prinsipnya, perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya, mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan akan ditutup.
kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe, diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi. Jadi pesanan diambil, pesanan diantar, tapi tidak makan di lokasi, karena kita menemukan di tempat-tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada penularan. Khusus untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian. Tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat. Artinya, rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana, bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya, tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup. Tetapi rumah ibadah di kampung, di komplek yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri, dalam komplek itu sendiri, masih boleh buka. Ada perkecualian. Kawasan yang memiliki jumlah kasus yang tinggi, kawasan-kawasan itu ada datanya, wilayah-wilayahnya, RW-RW yang dengan kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Tapi yang lainnya bisa melakukan kegiatan selama hanya untuk warga di wilayah itu dan bukan tempat ibadah raya yang pengunjungnya, yang jamaahnya datang dari berbagai tempat, di mana di situ terjadi potensi interaksi yang ada potensi penularan. Meski begitu, izinkan saya menganjurkan untuk lebih baik semua dikerjakan di rumah. Kemudian kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan massa tidak boleh dilakukan, kerumunan dilarang, karena ingat penularan itu ada dalam kegiatan-kegiatan komunitas besar. Bahkan saya boleh menganjurkan kumpul-kumpul seperti reuni, pertemuan keluarga, dan lain-lain yang sifatnya mengumpulkan orang dari berbagai tempat sebaiknya ditunda. Ingat, penularan di acara seperti ini potensinya sangat besar, dan bila kita merasa aman, merasa nyaman di acara seperti ini, hanya karena kita kenal dengan orang lain, potensi penularannya tetap tinggi. Lalu transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan, tapi bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi darurat, lebih darurat daripada awal wabah dahulu, maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap saja di rumah dan jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Nah, tentu mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Idealnya tentu saja kita bisa membatasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga minimal. Tapi dalam kenyataannya ini tidak mudah untuk ditegakkan hanya oleh Jakarta saja. Ini butuh koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan tetangga-tetangga kita di Jabodetabek, yang insya Allah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan. Kita masih memiliki waktu. Saya berharap kepada para pengelola perkantoran untuk melakukan persiapan menghadapi pembatasan ini. Dan kita ingin agar pengalaman kita menjalani PSBB yang ketat beberapa bulan lalu membuat kita tahu apa yang harus dikerjakan. Kami harus sampaikan kepada semua bahwa banyak informasi panduan yang sudah disiapkan, yang sudah digunakan, yang nanti kami akan sampaikan lagi secara bertahap. Dan saya sampaikan kepada semua, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk selalu transparan, menyampaikan apa adanya, menyampaikan sesuai dengan kenyataannya. Karena selama ini Pemprov DKI Jakarta beserta seluruh jajaran Forkompimda
Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, Komando Armada 1, Kopsau 1, Lantamal 3, BIN Daerah DKI Jakarta, Kasgartab dan Pengadilan Tinggi, dan juga dengan dukungan pemerintah pusat, kita terus bergerak, kita tidak pernah tinggal diam, dan kita berbagi tugas. Dan kita di sisi kami, sisi pemerintahan, kita tadi menganjurkan untuk kita melakukan pembatasan, tapi di sisi kami ada tanggung jawab yang harus kami teruskan, yaitu melakukan deteksi kepada mereka yang bergejala, mereka yang positif. Karena itu kami sering mengistilahkan 3T, testing, tracing, treatment. Dan dalam treatment itu isolasi. Jadi harapannya sisi pemerintah melakukan 3T, sisi masyarakat melakukan 3M. Nah, saat ini sudah 716.000 orang lebih yang dites PCR di Jakarta. Dan ini membuat Jakarta secara nasional 49% tes dilakukan di Jakarta, tes nasional. Dan tingkat tes Jakarta adalah 67.335 orang per sejuta populasi. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 5.348 orang dites per sejuta penduduk. Dari tes tersebut ditemukan 49.837 kasus. Artinya positivity rate atau tingkat kasus positif di Jakarta saat ini adalah 7%. Lebih rendah daripada positivity rate nasional sebesar 14%. Sejak masa PSBB transisi diberlakukan bulan Juni, Jakarta terus terlibat aktif, konsisten untuk meningkatkan kemampuan testing. Hingga saat ini kita melebihi standar WHO hingga 5 kali lipat. Dan dalam waktu dekat kita juga akan terus meningkatkan kapasitas tes ini. Dan kita bekerja sama dengan jejaring berbagai lab untuk memastikan kemampuan deteksi kita selalu tinggi. Tujuannya tidak lain tidak bukan menyelamatkan keselamatan nyawa warga Jakarta. Dan Puskesmas juga di Jakarta itu rutin melakukan active case finding. Saat ini tingkat tracing di Jakarta adalah 6. 6 itu artinya setiap ada satu kasus positif, ada 6 kontak erat yang dilacak. Dan ini masuk level moderat. Jakarta berharap untuk bisa terus meningkatkan kapasitas tracing. Untuk kapasitas treatment, tadi sudah saya jelaskan di awal, fasilitas isolasi rumah sakit, fasilitas ICU, saat ini terus kita tingkatkan, sangat berbeda dengan di masa awal pandemi. Pada saat itu kita masih punya minim fasilitas. Dan ke depan kita akan menjadikan rumah sakit umum daerah Pasar Minggu dan RSUD Cengkareng diubah menjadi rumah sakit khusus COVID. Dan Jakarta juga menyadari bahwa jumlah tenaga kesehatan untuk penanganan COVID ini akan makin berkembang. Untuk melapisi, kami baru saja merekrut 1.174 tenaga kesehatan profesional, terus kita akan tambah, karena kita ingin memastikan bahwa bukan hanya tempat tidurnya yang tambah, ICU-nya tambah, tapi tenaga medisnya. Dan kita harus pastikan ada perlindungan yang baik untuk mereka. Karena saat ini saja sudah lebih dari 100 dokter di Indonesia yang meninggal dalam perjuangan melawan COVID. Dan kita perlu sadari, satu dokter meninggal artinya setara dengan ratusan ribu warga kehilangan pelayanan kesehatan. Karena itu jangan sampai kita kehilangan lebih banyak lagi garda pertahanan terakhir kita dalam perlawanan terhadap wabah ini. Dan saya perlu sampaikan juga dengan kembali berlakunya PSBB, maka kami di pemerintah berkewajiban untuk memberikan dukungan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan terdampak. Nantinya Pemprov DKI akan bekerja sama meneruskan dengan Kementerian Sosial kegiatan bantuan sosial sembako kepada masyarakat rentan yang memang selama ini telah terdata dan selama ini memang mereka telah menjadi penerima. Nanti detail dan lain-lain kita akan sampaikan menyusul. Sering menjadi pertanyaan bagi kita semua, kapan ini semua akan berakhir? Harapan kita yang paling realistis saat ini adalah mudah-mudahan penemuan vaksin yang aman
dan efektif bisa terdistribusi secara merata. Tapi kondisi hadirnya vaksin yang ideal ini, ideal itu artinya aman, efektif, tidak mungkin datang dalam 1-2 bulan ke depan. Seluruh pakar kesehatan di dalam dan luar negeri bekerja keras untuk menemukan vaksin. Bahkan Bapak Presiden telah membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19 dan kita mendukung sepenuhnya. Tapi kita juga menyadari bahwa selama sekarang sampai dengan vaksin itu ada, maka kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan protokol kesehatan secara serius, menjalani pembatasan fisik, pembatasan sosial secara disiplin. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk kerja keras, untuk siaga penuh selama masa pembatasan ini, meringankan beban seluruh masyarakat. Kita harus kalahkan wabah ini bersama-sama. Cobaan ini memang besar, dan ini mungkin adalah cobaan terbesar bagi generasi yang hidup saat ini. Tapi cobaan besar ini bisa berkurang beratnya bila kita saling mendukung, bila kita saling mensupport, bila kita saling memberi dan saling memberikan perhatian dukungan. Saya sering sampaikan, besar kecil itu bisa diukur, berat ringan itu soal perasaan. Insya Allah yang besar ini tidak jadi berat. Dan atas izin Allah, kita ini adalah bangsa yang telah berkali-kali melewati cobaan besar. Cobaan besar itu terasa ringan saat kita gotong royong dan tawakal kepada Allah. Musuh kita hari ini adalah virus SARS-CoV-2. Ini yang menyebabkan COVID. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan sudah jelas. Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang menyebabkan kita berpihak pada virusnya. Kita harus mengambil langkah-langkah yang berpihak pada sesama. Saatnya kita saat ini untuk bersatu, gotong royong, melawan virus ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera mengangkat wabah ini. Tapi bila Allah mentakdirkan bahwa perjuangan melawan wabah ini masih akan berlangsung lebih lama, maka kita berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan, memberikan keringanan dalam kita menghadapi musuh yang tidak terlihat ini. Insya Allah, biiznillah, kita akan mampu melewati cobaan besar ini secara bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta, merahmati Nusantara, dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil untuk Islam yang satu.